Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Diapitaloka dengan NIM 9321520 akan menjelaskan tentang materi konsep kepedulian sosial menurut Quran Surat Al-Ma'un. Kepedulian berakar dari kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Pengertian kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain atau sesama anggota masyarakat. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Nah, mengapa sih kita perlu memiliki kepedulian sosial? Karena manusia adalah orang atau makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial. Di dalam Islam, sikap semacam ini sangat dianjurkan sebab mempunyai dampak positif. Di antaranya yakni terwujudnya sikap tolong-menolong sehingga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Selain itu, untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, ada berbagai cara yang harus ditempuh, antara lain, cara yang pertama, menyadari bahwa rezeki berasal dari Allah. Maka jika Dia menghendaki, bisa diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, menyadari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus atau tamak dan juga kikir. Sebagaimana telah diutarakan di depan, manusia tidak akan dapat hidup sendiri, artinya pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Tiada orang pandai karena pandai dengan sendirinya, atau pula tak ada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin. Mereka membutuhkan kerjasama yang baik. Terciptanya kerjasama yang baik ini harus diiringi dengan sikap peduli dari semua pihak. Surat Al-Ma'un mengandung prinsip dasar Islam dan juga iman. Lebih-lebih pembangunan ekonomi terutama dalam hal jaminan sosial. Al-Ma'un mengingatkan kembali amanat sosial yang menjadi komitmen dasar lahirnya agama Islam. Bukan sekedar agama yang hanya berurusan dengan kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual. Dalam surat Al-Ma'un terkandung sebuah ajaran tentang pentingnya konsep jaminan sosial. Adapun ayat yang mengandung sistem jaminan sosial dalam surat Al-Ma'un adalah ayat kedua, ketiga, dan ketujuh, di mana Allah mengklaim bahwa para pendusta agama, yakni orang tidak mempedulikan anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, dan orang yang bakhil. Mereka dianggap sebagai orang yang mengingkari atau mendustakan agama dan diancam dengan sebuah siksaan dan kebinasaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisma Lutfiana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Karisma Lutfiana, NIM 9321011720. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tafsir Quran Surat Al-Ma'un. Tafsir ayat kedua, ada beberapa penafsiran mengenai makna yadhu'u. Menurut Ibnu Abbas, yadhu'u berarti menolak memberikan hak anak yatim. Menurut Mujahid, yadhu'u berarti menolak memberi makan anak yatim. Menurut Qutadah dan Ad-Dhahak bermakna berbuat kasar dan semena-mena. Menurut Ibnu Katsir, yadhu'u berarti tidak berbuat baik terhadap anak yatim dan tidak mempedulikan anak yatim. Menurut Quraisy Shihab, mengabaikan anak yatim bisa berupa penganiayaan atau terbatas seperti dorongan fisik.
Kemudian pemahaman makna al-yatim bukan hanya sebatas mengenai seorang anak yang belum balik meninggal oleh ayah atau ibunya. Namun menurut Quraisy Shihab, anak yatim berarti pemaknaan dia menyatakan bahwa anak yang tidak mendapatkan perlindungan dari ayah atau ibunya sehingga membutuhkan sebuah pertolongan. Dan selanjutnya Quran surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un terhadap kepedulian sosial. Yang pertama, saya akan membahas Quran surat Al-Kautsar. Surat ini memiliki 3 ayat, tergolong surat Makkiyah dan memiliki arti nikmat yang banyak. Pada ayat pertama, yaitu Inna a'tainakal kautsar, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat ini memberikan peringatan agar kita selalu merenungi dan menghayati atas nikmat yang telah Allah berikan. Seperti senantiasa untuk selalu bersyukur dan mengingat nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini memberikan sebuah bentuk atau wujud dari bersyukur atas nikmat, yaitu dengan mendirikan sholat dan berkurban. Dan selanjutnya, mengapa berkurban termasuk dalam kepedulian sosial? Karena dalam berkurban kita memberikan pelatihan kepada diri untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Terus nantinya binatang yang akan kita sembelih akan kita berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, itu termasuk bentuk kepedulian sosial. Dan pada ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ini memberikan penjelasan bahwa kita tidak perlu risau atau bersedih atas apa yang telah terjadi pada diri kita. Kita harus senantiasa bersyukur. Dan orang-orang yang membenci kita itu termasuk dalam orang yang telah diputus rahmatnya oleh Allah. Jadi kita tidak perlu bersedih, kita harus tetap senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah dan selalu bersyukur. Terima kasih. Muhammad Anwar Fikri, saya sedikit akan menjelaskan tentang surat Al-Ma'un. Saya tidak perlu membacakan, mungkin teman-teman sudah hafal sendiri. Penjelasan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah yang berjumlah 7 ayat, yang punya arti barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un di sini menceritakan seorang pendusta agama. Siapa dia? Dia adalah orang yang menghargai anak yatim dan tidak peduli kepada sesama, apalagi fakir miskin. Padahal ya, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Dan pada ayat 4-7 menjelaskan tentang celakanya orang yang melalaikan sholatnya, orang yang berbuat riya dan ingin disanjung oleh manusia. Dan terakhir adalah enggan menolong orang yang membutuhkan pertolongan padahal dia mampu atau sanggup untuk menolong orang lain. Hadis tentang tolong, menolong, dan mencintai anak yatim. Diceritakan dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, Allah akan membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan orang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan dunia dan beberapa kesusahan di akhirat nanti.
Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang mencintai anak yatim. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu kepedulian berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap yang memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain, atau juga yang disebut sesama anggota masyarakat. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Quran Surat Al-Kautsar menyuruh kita untuk merenung dan menghayati segala nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Betapa nikmat-nikmat tersebut sangat banyak jumlahnya. Quran Surat Al-Kautsar mengajarkan tentang cara bersyukur, yaitu dengan sholat dan berkurban. Sholat berhubungan dengan Tuhannya, berkurban berhubungan dengan kepedulian kepada sesama atau disebut dengan istilah kesalehan sosial. Quran Surat Al-Ma'un memberikan pengajaran agar kita tidak terjebak pada kesalehan pribadi semata. Kita juga harus memiliki kesalehan sosial. Kesalehan atau kepedulian sosial bisa diwujudkan dengan peduli terhadap anak-anak yatim dan orang miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.